Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke berapa ini? Ke-6 ya. Ke-6 kali ini kita masih membahas tentang akuntansi salam. Kalau kemarin kita sudah membahas akuntansi salam untuk pembeli, kali ini kita akan membahas akuntansi salam untuk penjual. Juga kita nanti akan bahas tentang bagaimana akuntansi salam untuk salam paralel. Baik, adik-adik langsung saja. Oke, ini lanjutannya yang kemarin. Saya harap adik-adik juga lihat ini juga sambil lihat bukunya ya. Kalau yang nggak punya buku, adik-adik lihat yang scan-scanannya. Saya juga berharap buat adik-adik karena apa ya, scan-scanan yang adik-adik punya itu kan agak ilegal kan ya. Jadi saya harap video ini juga nggak disebarkan karena saya juga merasa bersalah kalau buku itu di-scan kemudian disebarkan ke yang lain dan sampai orang luar tahu. Jadi saya harap gitu ya. Jadi di save buat pembelajaran adik-adik aja. Oke, kita masuk ke akuntansi salam untuk penjual. Nanti juga ada hubungannya dengan akuntansi salam untuk salam paralel. Masih diingat-ingat kemarin kan? Jadi kalau transaksi salam itu adalah transaksi jual beli yang dibayarkan di awal di muka. Kemudian biasanya ini terkait dengan transaksi untuk jual beli hewan ternak, pesanan hewan ternak atau pesanan di bidang pertanian atau perkebunan gitu. Untuk ini akun-akun pada penjual, akun-akun pada penjual ada yang namanya hutang salam. Yang penting di awal konsisten saja ya. Kalau misalkan ada penyebutan hutang salam, oke, sampai akhir nanti harus ada hutang salam. Jangan ada hutang salam kemudian ada kewajiban salam. Salah satu saja. Bisa juga ketika nanti bahas masalah penyerahan modal, misalkan yang bukan berupa tunai, nanti nyatetnya juga jangan aset salam, kemudian ada persediaan, harus konsisten dari awal. Kemudian ada hutang kepada LKS. Kemudian untuk akun-akun laporan laba ruginya ada yang namanya keuntungan penyerahan aset, ada yang namanya kerugian penyerahan aset, kemudian ada keuntungan salam dan kerugian salam. Oke, ada juga sambil ingat-ingat betul gimana kalau murabaha ke yang namanya orang jual beli murabaha itu dapat keuntungan dari mana sih? Dapat keuntungan dari mana? Dari marginnya. Kemudian kalau jual beli dapat keuntungannya dari mana? Ya dari selisih harga beli dan harga jualnya. Karena sama halnya dengan jual beli biasa yang sudah kita lakukan. Cuman biasanya kalau di transaksi akad salam ini ada pesanan kemudian dibayarkan di awal gitu. Nanti kita bahas keuntungan dan kerugiannya dalam salam ini. Apa sih bedanya keuntungan penyerahan aset kemudian keuntungan salamnya? Oke, nanti kita bahas. Yang pertama untuk akuntansi salam untuk penjual nih. Nah, ada beberapa hal untuk penjual. Kalau pembeli, yang namanya pembeli berarti dia menyerahkan modal, kemudian dia menerima barang. Tapi kalau penjual sebaliknya berarti dong. Kalau penjual dia menerima modal baik berupa uang tunai maupun apa ya, pupuk, bibit atau lain sebagainya atau mesin gitu. Kemudian dia menyerahkan barang kepada pembeli atau pemesannya karena dia sebagai penjual. Oke. Ingat-ingat betul ya. Kali ini untuk yang pertama ini kita bahas masalah bagaimana cara mencatatnya jika dia sebagai seorang penjual. Oke. Dia menerima modal dari pembeli, oke. Kemudian dia menyerahkan barang. Kodenya di situ. Nah, untuk yang penerimaan modal salam ada yang berupa
kas atau tunai, ada juga yang berupa modal salam. Dia bentuknya bukan tunai, tapi barang, bisa bibit seperti kemarin, pupuk, ataupun mesin atau peralatan lainnya. Nah, cara mencatatnya bagaimana? Kalau kemarin saat penyerahan barang atau penyerahan modal, maka jika modal itu berupa barang, maka harus dicatat dulu pembeliannya bagaimana. Tapi kalau menerima modal baik tunai maupun barang, maka dia pasti menerima, yang pertama dia pasti menerima duit kalau bentuknya tunai, kemudian dia menerima persediaan atau aset salam jika bentuknya barang atau mesin misalkan. Kita coba lihat di ini contoh soalnya. Mana nih? Oke, contoh 5.4.2 nih. 5.4.2 ini tentang penerimaan modal salam dari pembeli atau pemesan ya. Pembeli atau pemesan, dia nerima modal. Nah, ada dua hal nih. Kalau modalnya berupa uang tunai, maka cara mencatatnya hampir sama seperti kemarin. Dapat duit, jelas kasnya bertambah. Kemudian karena dia punya tanggungan kepada pemesan atau pembeli, maka hutang salamnya bertambah. Sekali lagi konsisten ya, kalau di awal kita bicara hutang salam, maka ya udah kita nyebutnya hutang salam. Kalau kewajiban salam, oke, sampai akhir juga kewajiban salam. Berbeda halnya dengan kalau pembeli sebaliknya, dia punya piutang, kemudian dia mengeluarkan kasnya berkurang. Kemudian kalau dalam bentuknya barang bagaimana nih? Nah, misalnya nih di contoh ini ada yang namanya alat pertanian, kemudian pupuk dan obat-obatan. Nilainya totalnya 400 juta. Maka jurnalnya bagaimana? Persediaan kas pada hutang salam. Oke, misalkan seperti itu. Kalau seandainya itu berupa barang gitu. Oke. Kemudian yang kedua, ini ada yang namanya apa nih? Penyerahan barang salam pada pembeli atau pemesan. Oke. Tadi kita udah sebagai penjual sudah nerima modal baik berupa barang maupun uang tunai. Kemudian ketika barang itu jadi, maka ya bagaimana kita menyerahkan kepada pemesan atau pembeli. Ini ada dua hal juga nih. Yang pertama, ada yang namanya penyerahan barang dengan kualitas yang sama dengan akad, kemudian penyerahan barang dengan kualitas yang berbeda dengan akad. Oke. Kalau berbeda kemarin ada macam-macam ya. Berbeda ada 3 macam. Biasanya pasti ada 3 macam nih. Kalau berbeda nih, barangnya berbeda tapi nilainya sama, kemudian barangnya berbeda dan nilainya lebih tinggi daripada pada saat akad, kemudian nilai wajarnya lebih rendah daripada saat akad. Oke. Biasanya 3 hal itu pasti. Kita lihat contohnya. Oke nih, penyerahan barang. Kalau kualitasnya sama dengan akad, maka mencatatnya bagaimana ya? Sama saja. Jika ini misalkan contoh kasus 5/17 ini diserahkan barang salam berupa 100 ton tapioka, bukan tapioka ya. Kualitas A sesuai dengan akad seharga 500 juta, maka nyatanya juga sama, hutang salam pada persediaan senilai 500 juta. Tapi kalau ternyata barangnya berbeda, nah ada 3 hal nih. Yang pertama, berbeda nilainya sama, kemudian berbeda nilainya lebih tinggi, dan berbeda nilainya lebih rendah. Oke. Kalau berbeda tapi nilainya sama, sudah jelas cara mencatatnya juga sama.
Tapi ini contoh di 5/18 ini, kualitas berbeda dengan nilai wajar lebih rendah. Oke, nah, di akad awal menyetujui nominalnya 500 juta, tapi ternyata harga wajarnya karena kualitasnya harusnya A, tapi yang dicerahkan adalah kualitas B, harganya 475, maka seharusnya rugi dong. Nah, karena kembali lagi diingat betul, siapa ini yang mencatat? Kalau di sini yang mencatat ini adalah penjual, maka penjual tidak mengakui kerugian itu. Jadi nyatetnya masih sama sesuai dengan saat akad hutang salam pada persediaan. Oke, gitu. Nominalnya sama. Terus kemudian kalau ternyata harga wajarnya lebih tinggi bagaimana? Sama saja. Karena apa? Karena di sini yang nyatat adalah penjualnya. Oke, sudah nih. Nah, udah gitu aja kalau cara nyatetnya untuk untuk salam bagi penjual. Hanya menerima modal, kemudian menyerahkan barang. Oke. Ya, nah kalau misalkan terjadi kerugian seperti itu, yang berhak mencatat kerugian siapa? Ya si pembelinya. Oke, lanjut nih. Lanjut ke salam paralel. Jadi kalau paralel itu kan biasanya ada kesinambungan kan ya. Ada kesinambungan kalau paralel gitu. Nah, salam paralel maksudnya apa nih? Contohnya ini nih. Kalau di buku ada contohnya ini nih. Contohnya kalau kemarin kan sudah dijelaskan yang namanya misalkan ini ada LKS, kemudian beli pesan padi atau tepung misalkan kepada KUD, maka itu salam yang biasa, hanya pelakunya hanya 2 orang saja. Tapi kalau salam paralel berarti ada salah satu pihak yang bertindak sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Oke. Contohnya nih, ada salah satu transaksi mana nih? Ada salah satu transaksi nih, ilustrasinya ini nih. Ilustrasinya ini jadi ada yang namanya aktornya nih LKS Amanah Gusti. Dia memperoleh kepercayaan dari Bulog untuk melakukan pembelian beras. Nah, LKS Amanah Gusti, kita balik ini. Nah, si Bulog nih beli beras kepada LKS Amanah Gusti. Tapi Amanah Gusti karena dia LKS, sehingga dia nggak bisa memproduksi sendiri, nggak bisa memenuhi pesanan dari Bulog, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, LKS melakukan pemesanan kepada KUD Berkah Sukabumi. Jadi, Bulog pesan kepada LKS Amanah Gusti, nominalnya totalnya 50 juta. Kemudian LKS Amanah Gusti karena nggak bisa memenuhi pesanan dari Bulog, dia pesan atau beli ke KUD Berkah Sukabumi. Nominal harganya 40 juta. Nah, ada selisih kan? Nah, ini salah satu tadi yang namanya keuntungan salam. Itu salah satunya bentuknya itu. Beda lagi kalau keuntungan penyerahan aset salam. Berarti ada selisih dari nilainya. Oke, nah ini nih. Di ilustrasi ini lengkap banget nih. Jadi pesanan antara Bulog dengan LKS Amanah Gusti, dia punya kesepakatan nih. Dia punya kesepakatan kriteria barangnya berupa gabah dan padi. Ini yang orang kota pasti nggak tahu nih bedanya gabah sama padi. Jenisnya pandan wangi, kadar airnya 12%, jumlahnya 100 ton, harganya 50 juta, per tonnya 500.000, jangka waktunya 4 bulan. Nah, kemudian ada kesepakatan juga nih antara LKS Amanah Gusti dengan KUD Berkah Sukabumi. Nah, ketentuannya hampir sama, cuman harganya yang berbeda. Nah, penyerahan modalnya
Nah, ini penyerahan modalnya antara LKS Amanah Gusti kepada KUD Berkah Sukabumi ini bukan hanya berupa uang tunai, tapi ada peralatan. Nah, ada peralatan juga. Ini nih, uang tunainya sejumlah 10 juta, kemudian alat pertaniannya sejumlah 30 juta. Jadi totalnya 40 juta. Nah, harga perolehan barang tersebut sebesar 29 juta. Jadi alat pertanian ini harganya 29 juta 500 ribu. Ada jaminan juga agunannya sebidang, ini kurang H, sebidang sawah maksudnya, senilai 50 juta. Cara penyerahan cara bertahap masing-masing 25 ton setiap bulan. Oke. Jadi jangka waktunya 4 bulan, 25 ton setiap bulannya. Oke, coba kita telaah. Jadi nanti apa nih yang harus kita catat atau harus kita akui nih? Yang pertama, penerimaan modal dari Bulog sebagai pemesan. Jadi Bulog ngasihkan modal kepada LKS Amanah Gusti. Nah, itu dicatat nih. Kemudian yang kedua nih, penyerahan modal kepada KUD Berkah sebagai pembuat. Oke. Sekali lagi saya ingatkan, berarti posisinya LKS Amanah Gusti ini bukan hanya jadi pembeli, tapi juga jadi penjual. Yang pertama menerima duit dari Bulog, kemudian menyerahkan duit dan barang modalnya kepada KUD. Kemudian yang ketiga, penerimaan barang salam dari KUD Berkah Sukabumi. Yang terakhir, penyerahan barang salam kepada Bulog. Oke, bulat kan? Nah, coba dipahami aja sendiri sebentar-sebentar biar tahu. Mana nih? Oke, yang pertama nih, sepakat nih yang pertama tadi. Ada yang namanya penerimaan modal dari Bulog sebagai pemesan akhir. Yang pertama, yang namanya Bulog pesen nih, Bulog pesen kepada LKS, masa iya pesan aja nggak menyerahkan. Katanya tadi kalau salam itu jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal, kemudian barang diserahkan selanjutnya. Oke, jadi yang pertama penerimaan modal dari Bulog sebagai pemesan akhir. Nah, posisinya LKS di sini berarti sebagai penjual. Cara nyatetnya penjual bagaimana? Coba kita lihat di contoh. Mana nih? Nah, biar kelihatan. Oke nih, nah yang pertama, penerimaan modal dari Bulog sebagai pemesan akhir. Contohnya 5/18 ini tanggalnya 1 Februari 2007, LKS Amanah Gusti menerima dari Bulog modal salam yang dipesan 100 ton gabah padi Pandanwangi dengan kriteria kadar air 12% seharga 50 juta. Harga barang diterima setelah akad ditandatangani kedua belah pihak. Oke, atas penerimaan modal salam harga barang salam dari Bulog LKS Amanah Gusti, jurnalnya maka kas pada hutang salam karena yang diterima 50 juta berupa uang tunai. Kemudian nih, oke sudah uang tunai nih. Ya udah itu aja berarti nyatetnya. Oke, udah nyatetnya itu aja. Terus lanjut nih, yang pertama nih. Oke, yang pertama sudah dilakukan nih. LKS sebagai penjual sudah mencatat mengakui dapat duit 50 juta, kemudian sudah ngakuin bahwa dia punya hutang salam kepada Bulog nominalnya 50 juta juga. Selanjutnya, yang kedua, penyerahan modal kepada KUD Berkah sebagai pembuat. Nah, tadi kan sudah nih, LKS sudah menerima duit dari Bulog, kemudian LKS juga harus menyerahkan modal kepada KUD karena dia nggak bisa memenuhi pesanan tersebut atau nggak bisa produksi pesanan tersebut. Maka menyerahkan kepada KUD. Nah, kita lihat di transaksi, menyerahkannya berupa apa saja. Kalau di awal tadi sudah dijelaskan, menyerahkannya berupa duit dan juga berupa alat. Oke. Nah, ini jelaskan nih, tanggal 5 Februari. Oke. Menyerahkan modal salam
kepada KUD Berkah Sukabumi sebesar 40 juta atas pesanan barang yang dilakukan 100 ton gabah. Pada modal salam yang diserahkan terdiri dari alat pertanian dengan harga wajar saat penyerahan sebesar 30 juta dan uang tunai sebesar 10 juta, berarti 40 juta. Tercatat harga perolehan alat pertanian yang diserahkan sebesar 29.500.000. Jadi di awal tadi dijelaskan 29.500.000 pada saat beli alat tersebut. Nah, maka kalau ada kasus saat penyerahan modal salam kepada penjual, dalam hal ini LKS Aman Agusti dia berperan sebagai pembeli. Nah, dia nyerahkan barang ini. Nah, kalau nyerahkan barang itu berarti harus bikin jurnal saat pembelian alat pertanian tersebut. Jadi saat pembelian persediaannya bertambah 29.500.000, kemudian kasnya berkurang 29.500.000. Baru saat penyerahan modalnya dicatat. Oke. Piutang salamnya 40 juta karena nilai akad atau nilai transaksinya 40 juta. Kasnya di kredit 10 juta, kemudian persediaannya 29.500.000 dan pendapatan penyerahan aktiva 500.000. Kenapa? Karena ternyata nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatat. Ada selisih 500.000, diakui sebagai pendapatan penyerahan aktivanya. Selanjutnya nih, tadi terima modal dari Bulog sudah, menyerahkan modal kepada KUD udah. Nah, ini yang ketiga nih. Penerimaan barang salam dari KUD Berkah Sukabumi. Jadi udah ngasihkan modal ke Bulog, udah ke LKS udah ke KUD Berkah Sukabumi. Nah, sekarang kalau barangnya udah jadi berarti harus diserahkan kepada LKS. LKS di sini posisinya sebagai pembeli. Dia menerima barang, nyatetnya bagaimana? Oke. Kita lihat. Oke, penerimaan barang salam dari KUD Berkah Sukabumi. Nah, ini ada beberapa nih. Sama, kalau menerima barang berarti ada beberapa. Yang pertama, penerimaan barang dengan spesifikasinya sama dengan akad. Kemudian jika berbeda, kalau berbeda tadi ada 3 ya, biasanya nilai pasar sama berbeda tapi nilai pasar sama dengan nilai akad. Kemudian berbeda dan nilai wajarnya lebih tinggi dari akad. Kemudian berbeda dan nilai wajarnya lebih rendah daripada akad. Oke. Cara nyatetnya bagaimana? Kalau sama sudah jelas nih. Kalau yang namanya sama berarti dia dapat persediaannya bertambah 40 juta, kemudian piutang salamnya berkurang. Oke. Piutang salam yang untuk KUD, kemudian persediaannya nambah. Kenapa ngakuinnya persediaan? Karena barang ini, gabah ini akan diserahkan kepada pemesan akhir. Jadi dia ngakuin sebagai persediaan. Oke, itu kalau nilainya sama. Kalau ternyata nilainya berbeda, oke. Kalau nilainya berbeda, contohnya 5/21. Jika yang namanya kalau berbeda dengan akad, berarti kita sebagai pembeli punya opsi nih, bisa meneruskan atau ternyata membatalkan. Kalau ternyata di akad itu disepakati seperti itu. Contoh 5/21 nih, penerimaan barang berbeda spesifikasi dengan nilai wajar sama dengan harga dalam akad. Oke. Jadi pada saat pengiriman pertama 25 ton gabah pandan wangi kadar air 15%. Jadi kadar airnya lebih tinggi 3%. Nah, nilai wajarnya 10 juta. Padahal kualitas berbeda dengan akad dengan nilai wajar atau nilai pasar sebesar 10 juta. Nah, maka yang dicatat adalah 10 juta juga karena nominalnya sama dengan saat akad. Terus ada nih yang kedua, kalau ternyata spesifikasi barangnya berbeda dan nilai wajarnya
lebih tinggi dari akad. Oke. Nilai wajarnya lebih tinggi dari akad. Oh, berarti untung dong. Nah, nyatetnya bagaimana? Kalau spesifikasinya lebih tinggi dari akad, oke, misalnya nih di contoh LKS Amanah Gusti sebagai pembeli menerima 25 ton gabah padi Pandanwangi kadar air 15% dengan harga pasar 12.500.000. Nah, padahal akadnya nih 10 juta nih. Kira-kira catatnya gimana? Nyatatnya kalau lebih tinggi sama seperti kemarin pada saat posisinya sebagai pembeli, nyatanya bagaimana? Sesuai dengan akad pada saat akad. Berarti 10 juta yang dicatat. Oke, ingat betul ya. Kalau lebih tinggi penerimaan barang itu kalau kita sebagai pembeli, maka nyatanya sesuai dengan pada saat akad. Kemudian kalau sebaliknya, kalau ternyata nilai wajarnya lebih rendah daripada akad, nah ini contohnya 5/23. Penerimaan barang berbeda spesifikasi dengan nilai wajar lebih rendah dari harga dalam akad. Oke, jadi lebih rendah. Nih, LKS Amanah Gusti menerima 25 ton pengiriman pertama. Kadar airnya 15%. Tapi nilai wajarnya cuma 8 juta. Padahal seharusnya 10 juta. Karena 4 pengiriman kan, dan total semuanya transaksi 40 juta. Maka nyatetnya bagaimana? Nyatetnya kita harus mengakui sebagai pembeli, harus mengakui kerugiannya. Karena apa? Sebagai pembeli, kalau penjual beda lagi nih. Kita nyatet sebagai pembeli bertransaksi dengan KUD Berkah Sukabumi. Jadi nyatetnya 8 juta, persediaannya 8 juta, kemudian kerugiannya 2 juta, piutang salamnya berkurang 10 juta. Oke. Jadi begitu untuk yang seandainya barang yang diterima sama atau berbeda dengan akad. Berbeda tapi nilainya sama, berbeda nilainya lebih tinggi, berbeda nilainya lebih rendah. Jadi itu nggak usah dihafal lah, pasti logikanya juga ada ingat lah. Oke, terus mana lagi nih? Nah, tadi kan kalau di akad awal ternyata kalau ada perjanjian nih, misalkan ada perjanjian antara si A dan si B. Ternyata kalau barangnya berbeda, kita boleh membatalkan kok. Oke. Jadi kalau dibatalkan ada beberapa hal nih yang bisa dilakukan. Misalnya memperpanjang pengiriman. Oke, silakan aja diperpanjang ganti dengan kualitas yang sama. Atau dibatalkan dan nggak bisa penjual nggak bisa memenuhi pesanan kita. Oke, maka bagaimana cara melunasinya? Misalkan dengan menjual agunan. Tadi ada agunannya, misalkan ada sawah seharga berapa tadi ya di awal tadi. Nah, itu juga ada keterangan lain juga. Kalau seandainya agunannya nominalnya sama dengan utangnya, maka sudah beres. Tapi kalau seandainya agunannya lebih rendah daripada hutang yang dipunyai penjual, maka bagaimana cara nyatetnya? Sesuai dengan cara mencatat dari pembeli. Kemudian ada yang mengakui bagaimana cara mencatat kalau lebih tinggi berarti ada untung nih. Nah, untung itu dikembalikan. Tapi kalau seandainya lebih rendah berarti si penjual masih punya hutang kepada kita. Bukan hutang salam tapi hutang dari penjual itu, misalkan hutang KUD-nya. Gitu. Oke, sudah nih. Barang sudah, anggap saja barang sudah diterima oleh LKS. Oke. Sekarang tugas terakhir dari LKS apa? Menyerahkan barang kepada Bulog. Oke. Nggak bisa nih. Barang sudah diterima oleh LKS. Kemudian yang keempat, yang terakhir, penyerahan barang salam kepada Bulog sebagai pemesan akhir. Jadi barang itu sudah diterima dari KUD, kemudian LKS yang bawa nih sekarang seharga 40 juta. Kemudian diserahkan kepada Bulog, pemesan akhir atau pembeli terakhir. Jurnalnya gimana? Oke. Nah, ini contohnya di poin D, penyerahan barang salam kepada Bulog atau pemesan akhir. Contohnya 5/29. Ini tanggal 1 Agustus 2007, LKS Amanah Gusti menyerahkan barang salam kepada Bulog sesuai dengan kualitas yang disepakati, yaitu 100 ton gabah Pandanwangi kadar air 12% seharga 50 juta. Jadi
tadi kan dia belinya ke KUD Berkah Sukabumi kan 40 juta. Nah, saya lihat nih ke sana nih. Berkah Sukabumi kan 40 juta. Nah, sekarang dia jual kepada Bulog seharga 50 juta. Berarti ada selisih 10 juta. Nah, ini dicatat sebagai apa? Dicatat sebagai keuntungan salam. Jadi, hutang salam, misalkan kita konsisten dari awal, hutang salam pada persediaan salam dan keuntungan salam. Jadi, di sini keuntungan salam ini masuk ke laporan laba rugi. Oke, seperti itu, adik-adik. Lagi nih. Oke, ternyata itu saja. Kayaknya sudah cukup panjang banget ini. Saya harap adik-adik juga mengerjakan tugas praktikum untuk yang besok. Tugasnya ada di mana ya? Di e-learning aja lah. Saya taruh di e-learning. Dikerjakan seperti biasanya. Dan saya juga berharap biar nggak kasihan saya ngomong sendirian kayak gini, nggak tahu adik-adik juga paham atau enggak, biar ada feedback juga. Saya berharap banget adik-adik bisa tanya atau konsultasi apapun. Kalau nggak bisa, pasti saya jawab kok. Kalaupun nggak saya jawab, pasti saya arahkan kemana harus membacanya, ke poin mana yang harus dibaca. Bahkan kalau misalkan ternyata saya salah menjelaskannya, adik-adik bisa memberitahu. Jadi saya berharap biar saya nggak ngobrol sendirian ini ya, ada gunanya, adik-adik juga bisa paham. Saya harap besok ketika mengerjakan atau ada yang kurang paham, adik-adik bisa tanya melalui WA pribadi atau melalui WA grup. Oke, sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.